Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 36. Ketika Gunho menutup telepon dengan Min Hyuk, dia menerima telepon lagi dari Presiden Yang Sik Park dari YS-Tech. Presiden Go, ini aku. Ya Pak, saya baru saja menyetorkan bunga pinjaman sebesar 200 juta won yang Anda pinjamkan kepada saya beberapa hari yang lalu ke rekening bank Anda, jumlahnya 1.170.000 won. Karena uangnya, perusahaan masih tetap kuat. Senang sekali mendengarnya. Kamu menyelamatkan perusahaanku. Jangan sebutkan itu, Tuan. Apakah Mulpasaneop sudah mengajukan permohonan penerimaan pengadilan? Mereka sedang dalam proses persiapan. Mereka sudah mendapat dana dari Pusat Promosi Usaha Kecil dan Menengah, dan sekarang sedang mempersiapkan lamarannya. Apakah Anda mengetahui nama akuntan yang menangani masalah keuangan Mulpasaneop? Jika Anda memiliki laporan keuangannya, Anda dapat menemukan nama akuntan tersebut di sana. Tunggu sebentar, biarkan aku memeriksanya. Baik, Tuan. Presiden Yang Sik Park menemukan nama akuntan dalam laporan keuangan Mulpasaneop dan memberikannya kepada Gunho. Ini akuntan Nak Jong Lee dari kantor akuntan Ancang. Mengerti. Terima kasih. Mengapa kamu menginginkan namanya? Saya kenal seorang pemberi pinjaman uang keras. Dia pernah menghasilkan banyak uang sebagai pemberi pinjaman uang keras di kota Myong ketika dia masih muda. Saya berpikir mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu Mulpasaneop. Benarkah? Begitu. Setelah menutup telepon dengan Presiden Park dari YS-Tech, Gunho memikirkan akuntan. Nak Jong Lee kurasa aku harus menemuinya. Gunho mengumpulkan informasi tentang Mulpasaneop seperti laporan keuangan dari DART dan keadaan perusahaan saat ini dari situs web berbayar. Dia ingin menyampaikan semua informasi ini kepada pimpinan Lee dari kota Cheongdam. Saya percaya bahwa Ketua Lee harus mendapatkan nasihat berharga tentang apa yang perlu dilakukan. Saya merasa seperti saya selalu memintanya untuk menemui saya hanya ketika saya membutuhkan sesuatu darinya. Saya pikir sebaiknya saya memberinya hadiah atau sesuatu kali ini. Gunho pada awalnya berpikir untuk mendapatkan minuman keras yang mahal dan kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula Ketua Lee jarang menikmati minuman. Lalu aku harus membelikannya apa? Dia memiliki semua yang dia butuhkan. Aku hanya ingin memberinya sesuatu untuk menunjukkan penghargaanku padanya. Setelah banyak memikirkannya, kesemek berukuran besar terlintas di benaknya. Saya kira kesemek kering seharusnya enak. Mengingat usianya, dia akan menyukai kelembutan yang ditawarkan kesemek setengah kering. Gunho membeli sekotak kesemek setengah kering berukuran besar dari departemen store dan pergi ke gedung pimpinan Lee di kota Cheongdam. Lokasi gedung ini sangat bagus. Kapan saya bisa membeli gedung di tempat seperti ini? Ketika Gunho memasuki kantor Ketua Lee, sekretarisnya melompat dari tempat duduknya. Hai, apakah Ketua Lee ada di kantor? Ya, apakah Anda Presiden Gunho Go? Sekretaris Ketua Lee pasti mempunyai ingatan yang sangat baik. Dia ingat Gunho setelah dia melihatnya hanya sekali terakhir kali dia berkunjung ke sini. Wow, dia ingat namaku. Gunho berpikir dia seharusnya membawakan sesuatu untuk sekretarisnya juga, seperti kue manis atau semacamnya. Sekretaris itu masuk ke dalam kantor pimpinan Lee dan memberitahu dia bahwa Gunho ada di sini. Presiden Go ada di sini. Biarkan dia masuk. Gunho memasuki kantor Ketua Lee dan membungkuk 90 derajat. Bagaimana kabarmu, Tuan? Apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke sini hari ini? Maafkan aku. Seharusnya aku lebih sering datang menemuimu. Kamu pasti sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku sudah lama tidak melihatmu di tempat pemancingan. Apa yang kamu bawa? Oh, aku melihat kesemek kering berukuran besar ini dalam perjalanan ke sini. Kelihatannya enak sekali jadi aku harus mengambilkannya untukmu. Serahkan padaku. Ketua Lee membuka kotak yang dibungkus dengan kain pembungkus emas. Itu kesemek setengah kering. Kelihatannya enak. Ketua Lee mencoba satu buah kesemek. Rasanya enak. Rasanya mengingatkanku pada kampung halamanku. Kenapa kamu tidak mencobanya? Terima kasih. Ketika Gunho mengambil satu kesemek setengah kering, Ketua Lee memanggil sekretarisnya. Nona Park, Nona Park. Ya Pak. Sekretaris itu memasuki kantor dengan tergesa-gesa. Ambillah sendiri beberapa kesemek kering ini.
Oh, terima kasih, Tuan. Ketua Li menatap wajah Gun Ho dengan cermat setelah meminum secangkir air. Bagaimana kabarmu? Aku tahu dari wajahmu kalau semuanya berjalan baik. Ya, semuanya baik-baik saja. Nah, bisnis persewaan properti biasanya stabil. Saya dengar Anda melakukan joint venture dengan China. Bagaimana? Itu juga baik-baik saja. Jika suatu perusahaan baik-baik saja, itu berarti perusahaan tersebut berhasil. Benar-benar. Gun Ho meluangkan waktu sejenak sebelum membicarakan masalah Mulpasan EOP. Gun Ho mengeluarkan sebuah amplop besar berisi dokumen terkait Mulpasan EOP di dalamnya. Apa itu? Sebenarnya aku datang untuk mendengar nasihatmu tentang sesuatu. Saya tidak akan melakukan itu. Pak, kamu tidak pernah membayar untuk nasihatku. Pak, haha, aku hanya bercanda. Karena kamu membawakanku ke Semek Kering, itu seharusnya menjadi bayaranku. Jadi apa yang ingin kamu ketahui? Nah, ada perusahaan bernama Mulpasan EOP di kota Asan. Silakan lihat dokumen-dokumen ini. Menurut neraca mereka, pendapatan penjualan tahunan mereka adalah 70 miliar won dibandingkan tahun lalu. Sejak tahun lalu, pendapatannya menyusut menjadi 50 miliar won. Dulu mereka punya 400 karyawan, sekarang hanya punya sekitar 250 pekerja. Perusahaan sedang dalam proses persiapan penerimaan pengadilan. Apakah kamu ingin membeli perusahaan ini? Saya sangat ingin menjalankan pabrik sendiri. Keinginan dan harapan saya untuk memiliki pabrik seperti agama bagi saya. Apa maksudnya investasi asing senilai 10 miliar won di sini? Putra Presiden membuka pabrik di Tiongkok. Karena hal itu tidak tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi, pabrik itu pasti bangkrut. Saya rasa begitu. Mengapa kamu ingin membeli perusahaan yang bangkrut? Saya ingin membuatnya stabil dan menjalankannya dengan sukses. Saya memahami keinginan Anda karena Anda pernah bekerja di pabrik. Keinginan Anda pasti berbeda dengan keinginan orang seperti saya yang pernah bekerja sebagai rentenir. Apakah menurut Anda mereka akan menjual perusahaan itu? Saya tidak tahu. Namun, mereka seharusnya sudah muak dan bosan dengan perusahaan sekarang karena mereka pasti sudah cukup menderita dengan para kreditor. Jika seseorang ingin melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan ini, berapa harganya? Saya tidak yakin karena bukan saya yang memiliki perusahaan itu. Namun, jika presiden perusahaan itu telah menjalankan perusahaan itu sejak dia masih muda, maka perusahaan itu pasti sangat berarti baginya seperti anaknya sendiri. Dalam hal ini, presiden akan menolak menjual perusahaannya sampai akhirnya perusahaan tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan dijual. Itu adalah pola pikir yang berbeda dari orang seperti saya, seorang pemberi pinjaman uang keras. Artinya, dia menginginkan harga yang tinggi untuk perusahaannya. Jika dia memutuskan untuk menjualnya, dia akan meminta sejumlah uang yang bisa dia dapatkan untuk menjalani kehidupan pensiun yang baik. Berapa harganya? Menurut Anda, berapa banyak biaya yang diperlukan untuk mendapatkan kehidupan pensiun yang baik? Sekitar 3 miliar won. Ketua Li tidak mengatakan apapun. Lalu, 5 miliar won. Ketua Li masih tidak mengatakan apapun sebelum akhirnya memberikan apa yang dia pikirkan. Itu aku tidak tahu. Kamu harus berada dalam situasi untuk menentukan harga. Saya pikir 5 miliar won sudah cukup. Berapa banyak yang kamu punya saat ini? Gun Ho memiliki saham sekitar 30 miliar won, tetapi dia memberitahu pimpinan Li bahwa dia memiliki sekitar 10 miliar won. Saya punya sekitar 10 miliar won. Jadi, kamu punya cukup uang untuk membeli perusahaan itu jika biayanya 5 miliar won. Itu benar. Ketua Li mendecakkan lidahnya. Ketika dia mendengar Ketua Li mendecakkan lidahnya, Gun Ho tiba-tiba tersadar. Katakanlah, Anda mengakuisisi perusahaan itu seharga 5 miliar won. Lalu bagaimana? Saya yakin saya bisa melunasi utangnya secara bertahap seiring saya menghasilkan uang dengan menjalankan perusahaan. Kreditor tidak punya belas kasihan. Mereka akan datang dengan ganas dan menyerang Anda. Itu mungkin saja. Namun, kreditor juga manusia. Saya kira mungkin saya bisa bernegosiasi dengan mereka mengenai rencana pembayarannya. Kreditor itu serakah. Masing-masing dari mereka akan mendatangi Anda untuk mendapatkan uangnya terlebih dahulu. Semua piutang dalam laporan keuangan ini tidak benar. Anda tahu itu kan? Karena Anda pernah bekerja di Departemen Akuntansi sebelumnya. Itu benar, tapi
Pembelian kredit perusahaan ini dan jumlah hutangnya lebih dari 50 miliar won. Mereka tidak dapat melunasi hutangnya bahkan setelah melepas semua asetnya. Jika Anda memiliki 50 miliar won, silakan beli perusahaan itu. Wah, lagi pula, mereka bisa saja menyembunyikan utang yang tidak muncul dalam laporan keuangan mereka. Jadi, mungkin saja ada utang tak terduga yang muncul kapan saja. Begitu, tepat. Jika mereka menjual aset yang mereka investasikan di negara lain, itu bisa membantu, bukan? Tidak ada. Mereka menginvestasikan 10 miliar won di negara lain, tetapi Anda harus berasumsi bahwa tidak ada yang tersisa di sana. Dana yang mereka investasikan harus berupa biaya untuk membangun pabrik mereka di sana dan untuk membeli peralatan. Sebuah peralatan yang berharga 100 juta won pada saat itu, sekarang hampir tidak ada biaya apapun. Gunho menyadari bahwa Ketua Lee menunjukkan semua kekhawatiran yang dia khawatirkan tentang dirinya sendiri. Saya tahu Anda mengkhawatirkan hal yang sama. Anda hanya datang ke sini untuk memastikannya. Wah, benar sekali. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Apakah kesemek keringmu sepadan dengan uang yang kamu keluarkan? Haha iya, lebih dari cukup. Terima kasih Pak. Gunho tertawa bersama Ketua Lee. Gunho berdiri dari tempat duduknya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ketua Lee. Ketua Lee memberikan nasihat terakhirnya kepada Gunho untuk hari itu. Jawaban yang Anda cari bisa Anda dapatkan dengan mengkaji secara cermat jenis-jenis kreditor, karakter utangnya, gugatannya, serta putusan pengadilan. Jika ingin menangkap harimau, Anda harus masuk ke mulutnya. Terima kasih atas sarannya, Tuan. Gunho turun ke tempat parkir di gedung Ketua Lee dan menyalakan mobilnya. Saat dia berada di dalam mobilnya, dia mengulangi pada dirinya sendiri apa yang dia dengar dari Ketua Lee. Saya harus masuk ke mulut harimau. Besok adalah pernikahan Sukho, yang menjalankan bar di Jalan Gyeongridan. Gunho meminta Nona Jeongjong menyiapkan 2 amplop ucapan selamat. Masukkan 100.000 won di setiap amplop. Tulis nama saya di salah satu amplop, dan yang lainnya untuk Presiden Min Hyok Kim. Dimengerti, Tuan. Saya akan meminta manajer Kang untuk menuliskan nama-nama itu di amplop. Tulisan tangannya indah. Dia akan segera kembali ke kantor setelah memeriksa onerumpel. Oke, Pak, jika Anda menerima undangan pernikahan tersebut, tolong berikan kepada saya. Saya akan membuat salinannya dan mengembalikannya kepada Anda. Dia perlu melampirkan salinan undangan pernikahan ke formulir pengeluaran bisnis untuk mengkategorikannya sebagai pengeluaran bisnis. Oke, aku menyimpannya di rumah. Aku akan membawakannya untukmu besok. Gunho memikirkan pernikahan Won Chul-jo yang dia hadiri bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, saya sangat khawatir dengan uang kado pernikahan untuknya. Saya kira saya akan melihat banyak teman sekelas SMA di pernikahan Sukho besok. Won Chul dan Sukho populer di sekolah menengah karena mereka berdua memiliki keluarga kelas menengah. Mereka berprestasi lebih baik di sekolah daripada saya. Min Hyok dan aku seperti tidak terlihat saat itu. Ayah Min Hyok adalah seorang sopir bus, dan ayah saya adalah seorang buruh di sebuah perusahaan subkontraktor. Gunho sedang berpikir untuk mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ke pernikahan Sukho dengan namanya di atasnya. Apakah saya ingin mengirim karangan bunga ucapan selamat ke pernikahannya? Apa yang ingin saya capai dengan melakukan hal itu? Petik 1. Yah, Gunho memutuskan untuk tetap mengirimkannya. Teman-temannya mungkin sudah mendengar bahwa Gunho menghasilkan banyak uang sekarang. Jika dia hanya memberikan 100.000 won untuk pernikahan Sukho, teman-temannya akan mengira dia pelit. Selain itu, Sukho mungkin tidak mendapatkan banyak karangan bunga karena dia belum benar-benar bekerja di sebuah perusahaan atau tergabung dalam suatu kelompok, tetapi dia lebih memilih menjadi wiraswasta selama ini. Gunho memanggil Nona Ji Yang Jong lagi. Apakah kita memiliki toko bunga yang biasa kita gunakan pada kesempatan tertentu? Ya, benar. Bisakah kamu mengirim 2 karangan bunga ucapan selamat pernikahan ke pesta pernikahan? Nama apa yang harus saya tempatkan di karangan bunga itu? 1 untuk Presiden Gun Hogo dari GH Development, dan yang lainnya untuk Presiden Min Hyok Kim dari Jinsi Industrial Park di Tiongkok. Maaf, Tuan, Jinsi apa? Nona Ji Yang Jong tidak bisa menangkap semua yang baru saja dikatakan Gun Ho padanya.
Jadi Gun Ho menuliskan nama persisnya di selembar kertas dan memberikannya kepada Ji Yang. Ini dia. Baiklah, Tuan. Keesokan harinya, Gun Ho pergi ke salon kecantikan untuk menata rambutnya, dan dia juga mengenakan pakaian baru. Wow, Tuan. Anda terlihat seperti pengantin pria. Gun Ho tertawa. Dasi ini adalah yang dibelikan manajer Kang untukku dari Tiongkok. Kelihatannya bagus untukmu. Kelihatannya mahal. Ada banyak orang di pernikahan Suk Ho. Beberapa di antaranya banyak berubah selama bertahun-tahun dan Gun Ho bahkan tidak bisa mengenalinya. Gun Ho, senang bertemu denganmu, kawan. Kudengar kamu menjalankan bisnismu sendiri. Berikan aku kartu namamu. Hei, Gun Ho, kamu tampak hebat. Aku berbau harum darimu. Setelah mengobrol dengan beberapa teman SMA, Gun Ho mendatangi pengantin pria. Selamat, terima kasih. Aku melihat karangan bunga yang kamu kirimkan kepadaku. Oh, ini ibuku. Suk Ho memperkenalkan ibunya kepada Gun Ho. Bu, ini temanku, Gun Ho. Oh, ini orang yang menjalankan perusahaan besar. Terima kasih sudah datang. Gun Ho melihat sekeliling aula pernikahan. Ada 4 karangan bunga, 2 di antaranya berasal dari Gun Ho. Karangan bunganya berdiri dengan percaya diri dengan nama dia dan Min Hyuk di atasnya. Teman sekelas Gun Ho dari sekolah menengah mendekatinya lagi. Gun Ho, kudengar Min Hyuk bekerja denganmu. Ya, dia bekerja di Tiongkok untuk usaha patungan itu. Mereka melihat karangan bunga yang bertuliskan nama Min Hyuk. Presiden Min Hyuk dari Jinsi Industrial Park. Apakah dia seorang presiden? Benar, dia adalah presiden dari usaha patungan kita. Dia mengalami kesulitan sekarang karena perusahaannya baru saja dimulai. Benarkah? Hei, apa kamu butuh sesuatu dari perusahaanku? Haha, perusahaanku adalah bisnis properti sewaan. Bolehkah aku mampir ke kantormu kapan-kapan? Haha, bisa saja, tetapi saya biasanya tidak tinggal di kantor, dan ini adalah perusahaan kecil dengan hanya 2 karyawan. Anda akan kesulitan menemukan tempat duduk di sana. Won Chul-jo yang bekerja di sebuah perusahaan besar mendatangi Gun Ho dan meminta kartu namanya. Won Chul juga menyerahkan kartu namanya kepada Gun Ho. Won Chul sekarang menjadi manajer. Wow, kamu sudah menjadi manajer sekarang. Selamat, kamu menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, ya. Bekerja di perusahaan besar lebih baik. Mereka memberi Anda gaji yang tinggi di sana. Menjalankan perusahaan sama sekali tidak mudah. Mari kita lebih sering berkumpul. Gun Ho berpikir banyak hal telah berubah. Won Chul dulu memperlakukan Gun Ho seperti manusia tak kasat mata, dan sekarang dia menyarankan untuk lebih sering bertemu Gun Ho. Saya tinggal di kota Mok sekarang. Di mana Anda tinggal? Saya tinggal di kota Dogok di distrik Gangnam. Apakah mereka punya telepon kantor di sana? Saya membeli sebuah kondominium di sana. Yang mana? Menara Istana. Benar-benar. Won Chul tampak kesal saat itu. Byung Taewang lulusan KAIST juga datang ke pernikahan Suk Ho. Dia menduduki peringkat nomor 1 di kelas saat SMA, dan dia dikenal sebagai seorang jenius pada saat itu. Saya dengar Anda bekerja di Pangyo. Di fasilitas penelitian mana Anda bekerja? Byung Tae yang berkacamata tebal menyerahkan kartu namanya kepada Gun Ho alih-alih menjawab pertanyaan Gun Ho. Di kartu namanya tertulis bahwa dia adalah seorang peneliti senior di beberapa pusat penelitian dan dia memiliki gelar PhD di bidang teknik. Kalau begitu, kamu pasti tinggal di Pangyo juga. Tidak, aku tinggal di Suji. Kamu belum menikah, kan? Aku akan melakukannya tahun depan. Aku punya tunangan. Benarkah? Aku akan hadir di pernikahanmu. Terima kasih. Aku akan memberitahumu begitu aku mengetahui tanggal dan tempat pasti pernikahanku. Halo, Kak. Aku juga di sini. Gun Ho menoleh untuk melihat seseorang yang baru saja berbicara. Itu adalah Jong Suk. Hei, Jong Suk, kok kamu ada di sini? Oh iya, kamu juga dekat dengan Suk Ho. Dulu aku jauh lebih dekat denganmu daripada Suk Ho kawan. Akhir-akhir ini kamu menjadi jauh. Tidak, aku tidak melakukannya. Hei, kamu tampak hebat dalam setelan jas. Kamu bahkan terlihat tampan. Kamu juga bisa menikah. Kita harus menikah berdasarkan usia. Kamu harus menikah terlebih dahulu. Gun Ho sedang berpikir, jika saya masih bekerja di pabrik di Pocheon atau Yangju,
apakah saya akan datang ke sini untuk menghadiri pernikahan Sukho dan berbicara dengan teman lama dengan percaya diri? Sudah seminggu sejak pernikahan Sukho dan Gunho menerima telepon dari Sukho. Hei, Gunho, aku hanya menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Kamu sangat membantu di pernikahanku. Aku belum berbuat banyak. Bagaimana perjalanan bulan madumu? Itu bagus. Di mana kamu akan menetap? Saya membeli townhouse berukuran 18 pyung di kota Bokwang. Orang tua saya membantu saya membelinya. Benarkah? Kota Bokwang dekat dengan Jalan Gyeongri dan tempat barumu berada, dan itu bagus. Oh, aku berbicara dengan beberapa teman SMA dan kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Benar-benar, aku akan memberitahumu setelah tanggalnya ditentukan. Wonchul sebenarnya menyarankan untuk mengadakan pertemuan di hari pernikahanku. Kedengarannya bagus. Beritahu aku saja. Rapat Dewan Perusahaan Patungan hampir selesai. Pada rapat Dewan, anggota Dewan dan pejabat manajemen membahas kebijakan dan masalah penting perusahaan dan juga menunjuk pejabat eksekutif termasuk CEO. Gunho berangkat ke Tiongkok untuk menghadiri rapat Dewan Perusahaan Patungannya. Presiden Usaha Patungan Min Hyok Kim berada di bandara untuk menjemput Gunho. Dia datang dengan Audinya dengan sopirnya. Perusahaan patungan tersebut bersikeras bahwa Min Hyok harus memiliki sopir karena dia orang asing. Pada rapat dewan, Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi, Ching Kweo-seon dan Wakil Presiden Perusahaan Patungan, Kang Sin Kao akan hadir. Selain keduanya, akan ada seorang sekretaris yang akan membuat notulensi rapat dewan selama rapat. Begitu. Kalau begitu, akan ada 5 orang, termasuk kita. Oh, akan ada orang lain, penerjemah. Jadi, 6 orang akan menghadiri pertemuan itu. Oh, Sukho dari Jalan Gyeongri dan menelepon saya. Apa yang dia katakan? Dia ingin berterima kasih padaku karena telah mengiriminya karangan bunga dan uang hadiah. Benarkah? Terkadang dia bisa menjadi jahat, tapi dia mungkin akan membalasmu jika kamu berbuat baik padanya. Gunho takjub saat melihat taman industri Jinsi. Wow, kelihatannya megah. Belum selesai. Mereka masih membangun lebih banyak pabrik. 7 perusahaan mampir ke kawasan industri ketika mereka melihat taman itu dari jalan dan membuat kontrak dengan kami. Mereka semua adalah perusahaan Korea. Benar, saya membacanya dari laporan mingguan yang Anda kirimkan kepada saya. Mereka membangun pabrik dengan sangat cepat, bukan? Ya, memang benar. Dan mereka juga sangat terampil. Ya, tentu saja. Merekalah yang membangun tembok besar Tiongkok beberapa ribu tahun yang lalu. Presiden Perusahaan Konstruksi Jinsi, Ching Kweo-seon memimpin rapat dewan sebagai ketua Dewan Perusahaan Patungan tersebut. Dia memulai pertemuan itu. Kami sekarang memulai pertemuan pertama kami di Perusahaan Patungan Korea Tiongkok. Taman Industri Jinsi. Semua orang di pertemuan itu memandang ke arah ketua. Rekan Ventura Korea, Presiden Gunho Go dari GH Development ada di sini bersama kami hari ini. Dan ini adalah Presiden Min Hyok Kim dari usaha patungan kami. Gunho dan Min Hyok berdiri dari tempat duduk mereka dan membungkuk masing-masing. Untuk Co-Venturer Tiongkok, saya sendiri, Ching Kweo-seon dan Kang Sin Kao hadir. Ching Kweo-seon dan Kang Sin Kao membungkuk. Di depan masing-masing anggota dewan dan pengurus, diletakkan cangkir teh keramik yang dihias dengan patung naga. Sekretaris berjalan mengitari meja dengan teko dan mengisi setiap cangkir dengan teh panas. Selanjutnya, Wakil Presiden Perusahaan Patungan, Kang Sin Kao akan menyampaikan laporannya. Kang Sin Kao mengawali pemaparannya dengan laporan yang telah ia siapkan. Sejak kami membuka usaha patungan, kami telah menghasilkan 5.200 yuan dari simpanan yang diterima oleh perusahaan yang memutuskan untuk pindah ke kawasan industri kami. Sejauh ini kami mengeluarkan 8.400 yuan untuk membangun pabrik dan tambahan 1.200 yuan dihabiskan untuk pengeluaran lainnya. Mendengarkan laporannya agak membosankan. Gunho mengajukan pertanyaan. Jadi, berapa sisa setelah menghabiskan semua pengeluaran selama ini? Saat ini kami memiliki 3.500 yuan. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.